Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Admin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Di video kali ini, admin akan kembali lagi bahas-bahas putar Gundam yang sudah admin rangkum dalam Gali Gundam. Nah, di Gali Gundam kali ini seperti biasa, admin akan bahas-bahas soal Mobile Suit sesuai dengan request dari kalian ya, yaitu Bang, next bahas Victory please Bang. Nah, sesuai dengan request tersebut, maka dari itu di video kali ini admin bakal bahas soal Victory Gundam dari series Mobile Suit Gundam Victory. Tapi sebelum kita bahas, seperti biasa admin mau ingetin dulu buat kalian yang belum subscribe channel ini untuk terlebih dahulu tekan tombol subscribe di bawah video ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Oke, kalau sudah subscribe, langsung gas aja kita bahas. Oke, LM312V04 Victory Gundam atau biasa dipanggil dengan Victory Gundam saja merupakan Mobile Suit utama yang hadir dalam series Mobile Suit Gundam Victory. Yang mana diceritakan cerita dari Mobile Suit Gundam Victory ini terjadi setelah peristiwa yang terjadi di Gundam Crossbone, tepatnya pada garis waktu UC0153. Ya, bisa dibilang series Mobile Suit Gundam Victory termasuk ke dalam series yang dalam urutan waktu UC-nya sudah berjalan cukup lama. BTW, series Mobile Suit Gundam Victory ini termasuk juga ke dalam cerita Gundam dengan pengambilan konsep yang sedikit gelap. Bahkan Yoshiyuki Tomino sebagai pengarah dari proyek series Gundam ini tidak terlalu menyukai karyanya ini. Intinya series ini terlalu banyak dilema di balik produksinya, makanya yang nonton pasti tahu seberapa gelap alur cerita yang dihadirkan. Oke, kita kembali lagi ke Mobile Suit-nya. Victory Gundam sendiri diciptakan di bawah kendali organisasi mandiri bernama Liga Militer. Organisasi ini didirikan atas dasar kebenaran dan kemanusiaan dengan tujuan utamanya untuk melenyapkan keberadaan Kekaisaran Zensker yang merupakan koloni Set 2 Amelia yang telah bertindak semena-mena di bumi bahkan di koloni lain sekalipun. Kekaisaran Zensker banyak melakukan perlawanan dengan melancarkan manuver-manuver peperangan serta ideologi yang dia miliki. Ya, bisa dibilang Kekaisaran Zensker atau Zensker Empire ini kurang lebih sama kayak gerakan-gerakan yang pernah dilakukan oleh Zeon. Kalau Zeon sendiri berasal dari koloni Set 3, kalau Zensker ini dari koloni Set 2. Sama kan kurang lebih? Nah, diceritakan Kekaisaran Zensker ini mulai menginvasi ke berbagai koloni bahkan bumi sekalipun semenjak keberadaan federasi yang saat itu sedang sedikit menciut atau melemah karena berbagai kondisi yang dihadapinya, sehingga kekuatan federasi yang semestinya digunakan untuk melindungi hak manusia di bumi otomatis juga semakin sedikit. Dan dari situlah Kekaisaran Zensker datang untuk mendominasi kekuatan politik di semesta dengan memanfaatkan momen lemahnya federasi. Nah, dengan melemahnya federasi dan tidak adanya fraksi yang melindungi hak-hak manusia di semesta, atas dasar itulah Liga Militer didirikan secara mandiri untuk menekan segala macam bentuk dominasi kekuasaan oleh Kekaisaran Zensker. Nah, di sini Liga Militer bergerak secara independen meskipun mereka tidak disokong oleh bantuan dari federasi. Nah, meskipun tidak didukung oleh federasi, mereka yang tergabung dalam Liga Militer sebenarnya adalah orang-orang federasi itu sendiri yang pernah bekerja untuk federasi dalam urusan militer. Nah, dibentuknya Liga Militer untuk melawan kekuatan pasukan milik Kekaisaran Zensker juga harus didukung dengan kesiapan, yaitu melalui Mobile Suit untuk bertempur. Untuk itulah Liga Militer membangun sebuah Mobile Suit khusus yang dinamakan Gundam Victory. Gundam Victory dikembangkan khusus bagi Liga Militer dengan berbagai perlengkapan tempur yang disesuaikan dengan kebutuhan. Hal tersebut terlihat dari fitur Core Block System yang dimiliki Gundam Victory, yang mana setiap komponen tubuhnya dapat dipisahkan sehingga dapat menjadi pasokan tempur. Ya, bisa dibilang Gundam Victory ini memang diciptakan sedemikian rupa untuk menjadi Mobile Suit tunggal milik Liga Militer yang siap tempur. Nah, kalau bahas soal bentuk serta desainnya, bentuknya ini bisa admin bilang cukup elegan untuk sekelas Gundam dengan tipe basic ya. Warnanya pun kembali disesuaikan dengan warna-warna Gundam dasar yang didominasi dengan warna putih. Ukurannya pun juga sedikit kecil dan ramping ya. Bahkan jika dibandingkan dengan Gundam RX-78, ukuran dari Gundam Victory ini tetap lebih kecil. Nah, hal pertama yang mencolok pada Gundam 1 ini ialah bentuk antena tanduk berhuruf V di dahinya. Huruf V tersebut merupakan identitas dari Victory yang secara simbolis melambangkan cita-cita dari Liga Militer untuk dapat menang atau bebas dari kekuasaan semena-mena yang dilakukan oleh Kekaisaran Zensker. Oke, sekarang kita bahas soal pilotnya. Pilot dari Gundam Victory ialah Uso Ewin, yang juga merupakan tokoh utama dalam series Mobile Suit Gundam Victory ini. Uso Ewin adalah seorang anak yang menjadi korban dari perang yang telah dimulai oleh Kekaisaran Zensker. Karena itu sejak kecil, Uso telah berpisah dengan kedua orang tuanya dan hidup mandiri untuk memperjuangkan hidupnya. Uso hidup sebagai seorang imigran ilegal di bumi yang pada akhirnya mempertemukannya dengan organisasi Liga Militer. Uso bergabung ke dalam organisasi
organisasi Liga Militer di usianya yang sangat muda, yaitu 13 tahun. Bahkan Uso pun langsung dipasrahkan menjadi pilot dari Gundam Victory yang merupakan mobil suit utama dari Liga Militer ini. Keikutsertaannya ke dalam pasukan Liga Militer untuk memiloti Gundam Victory di usianya masih sangat muda membuktikan seberapa istimewanya Uso. Uso diyakini sebagai seorang new type. Hal tersebutlah yang membuatnya mudah untuk beradaptasi dengan mobil suit sekalipun. Tapi di luar dari kemampuan new type-nya, Uso memanglah seorang yang memiliki tekad tinggi. Dari kecil semenjak ditinggal oleh orang tuanya, Uso telah dididik oleh orang tuanya untuk dapat bertahan hidup secara mandiri. Yang mana sebenarnya kedua orang tua dari Uso ini juga merupakan tokoh-tokoh penting yang ikut andil dalam organisasi Liga Militer itu sendiri. Ayah Uso yang bernama Hengert Ewin merupakan salah satu otak utama dari berdirinya organisasi Liga Militer. Sedangkan ibunya yang bernama Mira Miguel merupakan perancang Gundam Victory yang digunakan Uso sekarang. Ya bisa dibilang Uso ini lahir dari latar belakang orang tua yang memiliki tekad tinggi juga. Nah, buat admin, karakter Uso Ewin ini termasuk ke dalam salah satu karakter utama di series Gundam yang cukup menarik. Karakternya itu selalu semangat dan positif, meskipun kadang-kadang karakter Uso ini diperlihatkan sedikit sembrono ya. Oh iya, BTW Uso Ewin ini termasuk karakter utama termuda loh di sepanjang series Gundam. Lebih muda dari Amuro yang baru memeloti Gundam di usianya ke-15 tahun. Oke, kita kembali lagi ke mobil suitnya ya. Nah, sebagai unit tempur utama dari organisasi Liga Militer, Victory Gundam dibekali beberapa persenjataan yang bisa admin bilang melekat banget dengan Gundam-Gundam basic pada umumnya, seperti halnya Gundam R78 serta Gundam MK2. Nah, persenjataan tersebut antara lain yang pertama terdapat Vulcan Cannon yang terdapat di bagian kepala yang dilengkapi dengan 250 peluru. Selanjutnya lagi terdapat beam rifle yang dapat dilepas menjadi sebuah beam pistol. Jadi beam rifle yang terdapat dalam Gundam Victory ini sifatnya modular ya. Jadi bisa lepas pasang di mana beam pistolnya sebagai intinya. Beam pistol tetap bisa digunakan sebagai senjata biasa namun memiliki daya cakup serangan yang tidak sepanjang dan seampuh beam rifle. Untuk itu beam rifle harus dipasangkan ke beam pistol agar menghasilkan daya hancur yang maksimal. Nah, senjata selanjutnya lagi dan yang paling penting ialah beam saber. Yang mana beam saber dari Gundam Victory ini disimpan di bagian lengan. Yang mana lengannya ini juga berfungsi sebagai penangkis atau shield dengan mekanisme pertahanan beam shield. Shield dengan tipe beam ini mengeluarkan sebuah bilah yang mirip dengan beam saber, namun dalam shield ini digunakan untuk bertahan. Mekanisme shield seperti ini juga pernah digunakan pada Gundam F-Land 1 dan diyakini memiliki tingkat pertahanan yang lebih baik dibandingkan shield biasanya. Oke, dari senjata-senjata itu sebenarnya Gundam Victory juga dilengkapi beberapa persenjataan atau pelengkap opsional seperti beam bazooka, missile pod, dan beam trident, yang mana persenjataan opsional tersebut digunakan pada saat situasi tertentu. Oke, dari persenjataan kita beralih ke fiturnya. Nah, untuk fiturnya sendiri, fitur yang pertama terdapat fitur Core Block System. Nah, fitur inilah yang membuat Gundam Victory sedikit berbeda dan cukup istimewa ya. Fitur ini merupakan fitur yang menerapkan metode docking core vector, yang mana tubuh dari Gundam Victory ini merupakan gabungan dari 3 core vector, yang mana 3 core vector tersebut antara lain yaitu top vector atau bagian atas yang biasa disebut sebagai hanger, lalu bagian tengah atau core vector, lalu yang terakhir adalah bagian bawah atau bottom vector yang bisa disebut dengan boots, yang mana inti pilot berada di bagian tengah atau core vector ya. Nah, melalui fitur core block system ini, Victory Gundam dapat dengan cepat mengganti salah satu bagian core vectornya yang mengalami kerusakan dengan core vector yang baru. Bahkan ketika salah satu core vector mengalami kerusakan, Gundam Victory pun dapat bertarung dengan gabungan 2 core vector saja. Nah, buat admin sendiri, fitur semacam ini justru ngebuat Gundam Victory kelihatan ribet sendiri jadinya. Yang mana untuk jadi bentuk Gundam Victory ini harus melewati proses docking atau penyatuan terlebih dahulu ya. Yang dimana di seriesnya, proses penyatuannya ini membutuhkan banyak waktu. Entah satu core vector ketembak hingga harus dikirimkan core vector baru lagi, atau juga situasi yang ngebuat 3 core vector tersebut menjadi terhambat untuk bergabung. Tapi meski begitu, karena ada fitur ini, Gundam Victory jauh lebih cepat untuk diperbaiki. Pada saat bagian kaki rusak, tinggal bottom vectornya aja yang diganti. Sebaliknya juga jika bagian lengan yang rusak, tinggal top vectornya aja yang diganti. Oke, fitur selanjutnya lagi ada fitur hardpoint. Fitur yang memungkinkan Victory Gundam dapat dipersenjatai dengan berbagai perlengkapan tambahan yang disesuaikan dengan kondisi. Ya bisa dibilang Victory Gundam ini banyak ruang kosong untuk dilengkapi berbagai persenjataan tambahan. Nah, fitur terakhir dan yang juga mencolok dari Gundam Victory ini ialah fitur Minovsky Flight System, atau juga biasa disebut dengan fitur Minovsky Craft System, yang terdapat dalam kapal-kapal luar angkasa seperti halnya White Base. Fitur semacam inilah yang merupakan fitur kembangan dari fitur Minovsky yang pernah terpasang ke dalam kapal luar angkasa, yang membuat mobil suit dapat mengambang di udara tanpa adanya bantuan jet pendorong sekalipun. Fitur ini adalah fitur yang sama yang pernah terpasang pada si Gundam, namun dengan beberapa peningkatan, yang mana
mana fitur Minovsky ini sudah dapat diterapkan ke dalam Mobile Suit dengan ukuran sekecil Victory Gundam sekalipun. BTW fitur Minovsky ini juga diperlukan oleh Victory Gundam selama melawan pasukan dari Kekaisaran Zenskar ya. Sebab Kekaisaran Zenskar melalui organisasi militernya yang bernama Bespa juga membuat teknologi serupa yang dinamakan beam rotor yang dipasangkan ke dalam Mobile Suit mereka. Fungsinya kurang lebih sama namun dengan mekanisme penggunaan yang berbeda ya. Maka dari itu untuk melawan Mobile Suit tersebut, Gundam Victory dilengkapi fitur semacam Minovsky Flag System untuk melawannya. Nah, diceritakan di dalam seriesnya, Gundam Victory lebih lanjut lagi juga memiliki variasi bentuk tambahan seperti Victory Dash Gundam atau V-Dash Gundam yang dilengkapi dengan pack tambahan di punggungnya. Serta ada juga Victory Gundam Hexa dengan bentuk kepalanya yang baru. Nah, tidak sampai di situ, lebih lanjut lagi, Gundam 1 ini juga dikembangkan atau bisa admin bilang dievolusikan menjadi V2 Gundam atau Victory 2 Gundam dengan perubahan bentuk yang cukup berbeda. Nah, kalau dari kalian sendiri gimana nih tanggapan kalian soal Gundam Victory ini? Kita diskusi di kolom komentar ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini, karena pada dasarnya admin juga manusia penuh dengan dosa. Jika admin ada salah ucap dalam penyampaian informasi, tolong diperbaiki atau dilengkapi. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!